Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Timothy Sialagan, mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran, yang dimana ini sebagai salah satu tugas saya yang diberikan oleh dosen. Silahkan menyaksikan. Pertama, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Francisco Timothy Sialagan dengan NPM 2201010253 dari grup PGA 6. Di sini yang mengampu dosen adalah Ibu Chani Loren Sianturi MPD, dosen dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Materi yang pertama adalah strategi adalah sebuah sistem. Baik, materi yang pertama adalah strategi disebut sebagai sebuah sistem. Kenapa strategi disebut sebagai sebuah sistem? Bisa kita lihat di layar HP kita atau laptop kita. Di situ dikatakan strategi adalah sebuah sistem yang dimana karena terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan secara maksimal. Jadi dikatakan di situ adalah strategi terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di antara beberapa komponen itu harus saling mengikat. Jadi tidak boleh ada komponen yang hilang atau yang dilupakan. Kenapa saya bilang tidak boleh dihilangkan atau dilupakan? Karena jika salah satu komponen tersebut hilang, maka strategi yang akan disampaikan atau yang ingin dicapai tidak dapat berjalan secara maksimal. Jadi itu ya teman-teman alasannya kenapa strategi disebut sebagai sistem, karena terdiri atas beberapa komponen yang saling mengikat untuk mencapai tujuan secara maksimal. Oke, berikutnya adalah komponen dari strategi. Komponen dari strategi ada 7 macam. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah suatu pencapaian yang diharapkan dari peserta didik di hasil akhir yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus bisa dicapai dalam kegiatan ataupun selama proses pembelajaran. Jadi yang dimaksud dari tujuan pembelajaran adalah suatu pencapaian yang ingin diharapkan oleh seorang guru maupun seorang murid di akhir pembelajaran. Oke, baik teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang murid yang diharapkan seorang guru melalui proses pembelajaran, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua ada komponen bahan materi. Bahan materi itu apa? Bahan materi adalah seperangkat sarana yang diberikan pada siswa yang berisi materi pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya buku paket, buku cetak, gambar, dan lain-lainnya. Jadi yang dimaksud bahan materi itu adalah teman-teman bahan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada seluruh siswa ataupun peserta didiknya. Kan tidak mungkin seorang guru dapat memberikan materi hanya melalui otaknya saja. Guru juga memerlukan bahan materi yang akan dipakai untuk menyampaikan materinya yang bisa didapat melalui pemerintah ataupun dari internetnya. Begitu ya teman-teman. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Apa itu kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran adalah proses interaktif antara guru dengan siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran itu adalah sebuah proses interaksi antara guru dengan murid di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mendapatkan pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi, kegiatan pembelajaran itu yang dilakukan oleh guru dengan siswa. Teman-teman, yang berikut ada komponen metode. Nah, apa itu metode? Apa itu metode? Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pembelajaran agar siswa dapat mudah memahami materi pelajaran dengan tepat dan menyenangkan. Contoh dari metode tersebut adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Jadi metode itu teman-teman adalah suatu cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Bisa itu ceramah, tanya jawab,
diskusi, kolaboratif, proyek, dan lain-lain. Jadi, cara yang paling tepat dilakukan guru untuk menyampaikan materi tergantung metode apa yang dilakukan guru tersebut atau yang diterapkan oleh guru tersebut. Nah, berikut ada komponen media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah suatu alat atau sarana yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga membantu proses pembelajaran lebih efektif dan efisien, serta lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi media pembelajaran itu teman-teman adalah alat atau bahan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Bisa seperti papan tulis, infokus, gambar animasi. Itulah media atau alat yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran agar pembelajaran tersebut lebih efektif dan efisien sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, baik. Komponen yang berikutnya ada sumber pembelajaran. Apa itu sumber pembelajaran? Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bahan, alat, teknik, lingkungan, dan sebagainya. Jadi, teman-teman, sumber pembelajaran adalah sumber asal dari mana seorang guru tersebut mendapatkan bahan materinya. Bisa dari internet, bisa dari lingkungan, atau teman-teman guru yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi, sumber pembelajaran itu adalah asal muasal dari mana bahan materi itu didapatkan oleh seorang guru tersebut. Bisa dari buku tema yang diberikan oleh pemerintah. Yang berikut ada komponen evaluasi nomor 7. Nah, apa itu evaluasi? Evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengukur atau mendapatkan data, informasi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dilakukan dengan cara memberikan tes kepada siswa, baik tes tertulis atau lisan, untuk menentukan sejauh mana pembelajaran telah berjalan dan membuat penilaian serta perbaikan yang diperlukan. Jadi teman-teman, evaluasi itu adalah suatu cara yang dilakukan guru untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah memahami materi pelajaran yang diberikan guru dalam satu hari tersebut. Apakah siswa tersebut sudah memahami materi atau belum? Jika belum memahami, maka akan dilakukan perbaikan atau pengayaan, remedial misalnya. Nah, jadi evaluasi tersebut dilakukan biasanya di akhir pembelajaran, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Oke, baik. Materi yang berikutnya ada hubungan antar komponen. Tadi kan sudah saya jelaskan ada beberapa komponen dari strategi pembelajaran, yaitu ada 7. Yang pertama tadi ada tujuan pembelajaran, bahan materi, kegiatan pembelajaran, metode, media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan terakhir evaluasi. Nah, tadi kan yang pertama sudah saya jelaskan, strategi itu merupakan sebuah sistem, yaitu terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan. Jadi komponen dari strategi tersebut pun saling berkaitan atau berhubungan dengan yang satu maupun dengan yang lain. Sebagai contoh, komponen pertama tadi tujuan pembelajaran dan komponen yang kedua bahan materi. Kenapa itu bisa saling berkaitan? Jadi seperti ini. Tujuan pembelajaran tadi kan adalah suatu pencapaian yang akan diharapkan guru dari peserta didik, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi apa hubungannya dengan bahan materi? Nah, untuk mendapatkan sebuah tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran nanti, maka diperlukan guru adalah bahan materi untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Jadi bagaimana orang itu bisa belajar, bisa mencapai tujuan yang diharapkan guru kalau tidak ada bahan materinya? Kan tidak mungkin. Apa yang akan dipelajari oleh siswa tersebut kalau tidak ada bahan materinya? Seperti itu teman-teman. Jadi hubungan dengan yang lain seperti bahan materi dengan kegiatan pembelajaran. Apa hubungannya bahan materi dengan kegiatan pembelajaran? Jadi bahan materi dan tujuan pembelajaran itu dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran tadi adalah proses interaksi antara guru dengan siswa. Nah, jadi kan di dalam kegiatan pembelajaran itu dilakukannya atau disampaikannya guru kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini.
melalui kegiatan proses pembelajaran, seperti itu. Jadi itu saling berkaitan ya teman-teman. Berikutnya ada komponen metode. Nah, metode itu apa? Metode tadi adalah sebuah cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi kenapa berkaitan? Tentu berkaitan dong, karena metode dilaksanakan di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi metode yang diterapkan oleh guru tersebut mencakup bahan materi tadi. Nah, jadi kan bahan materi yang dikelola atau yang dirancangkan oleh seorang guru tersebut disalurkan kepada siswa atau peserta didik melalui metode yang akan diterapkan oleh seorang guru, baik metode ceramah, diskusi, tanya jawab, ataupun lainnya. Baik, yang berikutnya ada komponen media pembelajaran. Kenapa berkaitan dengan komponen yang lainnya? Tentu dong, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi atau bahan materi yang di awal tadi. Nah, jadi kenapa berkaitan? Karena itulah menjadi alat bagi guru untuk menyampaikan materi tadi. Nah, seperti apa medianya? Itu bisa infocus, video animasi, alat tulis. Nah, jadi bagaimana peserta didik tersebut dapat menerima materi pembelajaran yang diberikan guru tadi? Yaitu melalui media pembelajaran. Nah, itulah hubungannya media pembelajaran dengan bahan materi, kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, itu saling berkaitan. Dan ada komponen yang berikutnya adalah sumber pembelajaran. Kenapa berkaitan sumber pembelajaran? Tentu berkaitan dong, karena kan sumber pembelajaran itu adalah asal muasal dari bahan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dari mana seorang guru tersebut dapat bahan materinya kalau nggak ada sumbernya? Nah, sumbernya tadi bisa dari buku tema atau buku cetak atau internet. Nah, itu bisa ditemui guru untuk mendapatkan bahan materi tadi. Nah, sebenarnya ini adalah awal mula atau langkah pertama yang akan dilakukan guru, mencari sumber pembelajaran yang akan diterapkan siswa di kegiatan proses belajar mengajar yang akan diterapkannya di kelas. Seperti itu. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Kenapa dia paling penting? Karena di evaluasi ini tadilah siswa akan mengukur kemampuan siswa sampai mana ia sudah memahami materi yang dijelaskan oleh gurunya tadi. Nah, evaluasi dilakukan pada saat kapan? Biasanya evaluasi dilakukan pada saat akhir pembelajaran untuk bagaimana siswa itu bisa di akhir pembelajaran, sehingga bagaimana guru tersebut bisa menilai apakah siswa tersebut perlu diadakannya remedial ataupun perbaikan. Kenapa berkaitan? Karena setelah komponen-komponen tadi dilaksanakan atau diterapkan oleh seorang guru, maka langkah terakhir adalah diperlukannya evaluasi. Karena jika tidak dilakukan evaluasi, maka seorang guru tidak akan bisa melihat sejauh mana siswa tersebut memahami materi pembelajaran. Kalaupun sudah berhasil dari komponen 1 sampai 6 tadi dilaksanakan oleh guru, jika komponen yang terakhir evaluasi tidak dilaksanakan guru, maka semua komponen yang telah diterapkan itu akan menjadi sia-sia ataupun tidak berguna. Jadi kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Komponen ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan melakukan evaluasi dapat membantu dalam memilih apakah tujuan pembelajaran telah tercapai melalui penggunaan media, metode, sumber pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sekian video ataupun penjabaran yang bisa saya jelaskan mengenai strategi kenapa disebut sebagai sistem dan apa-apa saja komponen dari strategi tersebut. Tadi ada 7 komponen, benar. Jadi 7 komponen tersebutlah yang saling berkaitan untuk menciptakan tujuan pembelajaran yang secara maksimal, seperti itu. Baik, sekian, terima kasih, sampai jumpa.